katanya ada taruhan sampai 800 juta gitu Pak. Ada. Kan. Waktu kasus Sambo, tiarap tuh Tajan. Tiarap bener. Tajan ini sudah diponis mati Sambo, lagi muncul. Nah, pertanyaan lagi. saya, apakah hanya karena Sambo ataukah sudah ada Sambo-Sambo baru di institusi kepolisian? Per satu pasang siap, 1 jam mungkin bisa ada perputaran uang 1 miliar ya. Dari 1 miliar tuh cuknya tuh 100 juta ya. Ya, dengan catatan ke Kijo. Oh, ada sampai pimpinan oknum yang dapat 150 juta satu kali game. ya, Setahu sudah Pak Yan ngomong. benar itu? Saya benar? Benar. Benar. Indonesia ini aneh. Penghasilan haram mereka nggak takut, makanan haram takut. Om Swastiastu, kembali lagi. Om Swastiastu. Jak segmat mat wayan setiawan di podcast Jak Bali. Ben berarti jani intinya jani bo nyalak jani ben gitu. Hugane podcast sebelumnya kan batal nyalak jani Batal nyalak. Payu nyalak. Adik kita deh. Pikirkan dinamis nih. Gara-gara komen-komen netizen mungkin Pak Yan terpengaruh itu atau Ya, gimana? enggak sih, saya kan lebih lihat konteks situasi kondisi ya. Ya dalam artian waktu saya orang bung itu ya sikonnya enggak memungkinkan Oke. untuk saya maju. Karena kan masih dinamis ya. Ya karena begini, waktu itu majunya maunya ke RI. Tapi tidak ada support yang maksimal dari induk partai untuk itu. Jadi ngapain saya memaksakan diri? Ya kan harus ukur maluyan kemampuan gitu loh. Jadi waktu karena pertanyaannya waktu itu, jadi ya nggak jadi. Misi Pak Yana sama dulu dengan sekarang tetap sama. soal tajan. Soal tajan, soal perjudian lah, soal pasal 303 Pokoknya lah. soal perjudian entah tajan dan lain. Tajan, toge, lapak kayak ceki dan lain-lain sebagainya. Utamanya kan tajan. Ada grup-grup. Kalau kita bahas fakta-fakta seputar real di Tajan, Bani apa yang ngomong? Mujang sing Mbak Ni sepanjang saya ngomong benar. Saya tidak sebut orang, saya ngomong benar. Kalau mau tuntut, ayo kita saling tuntut. Rago kan matakon ini, Nah, silakan, karena Rago takon. kan training training Rago bukan praktisi, terus Rago saya ngerti Tajan, Rago training Dan ten ngerekam lah orang ngomong soal tajan gitu, nah ya ben-bedik tambahan. Jangan orang Lu kan bebas gitu. Ya silakan. Nah, siap. Tuh mau ke ceritanya gini tuh, uga Rago melalui ke Bedugul. Ya. Jadi ada uga nu masa kasus Sambo nih. Ya. Kan Tajan ditutup. Ah. Rago jam 4 das lemah jam subuh. Beli rokok Rago ke minimarket di Bedugul. Nah, ngerokok lah Rago di samping tuh. Tiba-tiba ada mau nak motor ya lu. Kabo siap ya. Gitu. Nah, nongkrong lah Rago. Wih, gejang bo siap bos gitu. Oh nih ke Tajan gitu. Jam 7 gitu. Nah, sambil Rago ngerti. Pangsing sap Rago isen aneh loh saat rakon-rakone karena ya pelaku di lapangan rekam Rago lah gitu tak kita angon-angon Rago pengetahuan Iya, ini untuk pribadi. dan Rago ngirim rekaman tuh saya Pak Yan kan. Ya makanya saya ngomong tadi Nah, kan. Rago jadi mengkonfirmasi setahu Pak Yan benar besing Ya gitu. benar lah. Sing na ska besen ake. Nah, di rekaman itu ada siap kone ada ayam yang harganya bisa sampai 75 juta. Ada, itu dia impor langsung dari Filipina. Ya. Bahkan saya punya saudara, dia langsung terbang ke Filipina beli di sana. Di Filipina impor. Apa tujuan bobotoh tuh sampai ngubuh siap mal-mal gitu model? Satu pang menang lah. Apa beda siap mal aja siap kene? Siap mahal sama Yan mau contoh nih. Ayam kan? Ayam kan yang mahal dengan ayam yang murah itu apa beda? Beda lah. Beda? Oh. Beda ginian. Siap boiler muani ajak siap Filipin kan beda harga. Siap boiler paling disekat di satu sih atau di sata lah nih sekarang siap muani. Aduh yan ajak siap Filipin cepuk amat dia siap boiler gitu umpamanya. Ketika dua jenis ayam beradu kayak siap kampung gitu. Ayam aduan tuh kan ayam Pato-pato kan? Satu jenis tuh. Iya, dulu enggak ya, ada siap Bali, ada siap Filipina, ada siap Apo, nama-namanya lain gitu loh. Tapi kalau sudah satu jenis ya sekarang ya tinggal siapa membunuh siapa duluan aja kan gitu. Kan mereka pakai taji. Iya. Nah, itu kembali ke Patoroki, tapi itu juga ada unsur bisnisnya kan. Ya saya pikir itu bagus. Nah, inilah celah yang perlu dilihat itu loh.
Nah kan ini bisa nanti membuat pemerintah ngidang mangibah bansos untuk ngubo siap Filipin kan. Ini kan ekonomi itu gitu loh. Nah itu kalau Anda pertanyaan Anda apakah ada ayam seharga 75 juta? Ada, itu kan murah. Murah itu? Iya dibanding dengan burung sekarang 1 miliar kan malah siap. Iya, 75 juta. Burung maksudnya. Iya, tapi kan taruhannya berapa sekarang kan gitu bisa 1 miliar minimal kan. Oh, ada taruhan kayak di rekaman kan katanya ada taruhan sampai 800 juta gitu, Pak. Ada. Sampai sekarang pun ada masih taruhan itu. Gila. Nah, itu udah potensi. Anda tahu berapa cuknya itu 10%. 10% ke? Cuk ke penyelenggara kan ada cuk namanya. Oh, 10. Nih umpama banyak yang ada tajan, siap 40 tuh. Umpama tohe 100. Di ngukup yan lah siapa yan man 900. 90. 10 tuh untuk cuk. Kalau tandingnya aneh tuh umpama ada namanya ngasal gitu loh. Yan man 80. Kalau ngecok yan man 75. Tergantung posisi ya. Kayak sepak bola lek 1 gitu umpamanya, pur 1 gitu, pur setengah ya sama aja. Cuma objek taruhannya ayam. Nah, gitu loh, podo-podo wae itu, podo-podo gen. Jadi itu realita. Siapa yang mau membantah saya? Ayo bantah enggak nih barang minjang orto nih. Hah? Ini saya nih yang setahu Pak Yan paling besar berapa taruhannya ada, Pak? Itu relatif. Kan Tajan tuh kayak sepak bola juga. Ada World Cup, ada Liga Champion. Oh, ada gitu. Nah, contohnya begitu saya kasih tahu ya. Ada besar. Ada Tarkam kan. Yang kelas beranang kan paling gede ya 1 juta. Ngerti yang kelas beranang tuh. Tarkam lah orang-orang lokal tuh kadang Tajan accidental udah si A ketemu si B main kadang doang satu gitu. Ya paling liu lah 1 juta 2 juta. Oke. Begitu ada ben Tajan masa-masa nodal tuh bisa kan dinang 10 juta 15 juta. Tapi kalau sudah Tajan undangan lain lagi tohnya nih tiket tuh. Yang Tajan undang kan maksudnya bobotoh mau undang gitu. Ya penyelenggara itu ngundang, mereka sering ngundang nih. Ini butuh ini dapat undangan ngadu kemu gitu. Nah, contoh lah kayak di kalangan Mertojaya gitulah di MJ gitu. Oh, Mertojaya di Denpasar tuh. Iya, Denpasar Gunung Agung Selatan dekat Polresta tuh loh. Dekat sekolah tuh kan? Iya kan tak terlalu jauh dengan Polresta. Saya pikir polisi di Polresta itu kalau bongol-bongol nyang irip-irip masa sing tinggal menyintajan itu bisa dibiarkan begitu. Ya maaf aja ya. Indonesia ini tebang pilih. Apa bedanya Indonesia secara keseluruhan? Di Jawa banian kadang tajan gitu. Sikat yan. Saya nih pengelana loh. Metajan di coklat-coklat tuh ubar polisi yan. Sing bani. Di Kalimantan metajan di tengah kamar yan. Di tengah kamar. Ini vulgar loh yan. Vulgar. Karena di Bali itu diambigukan dengan kenapa ambigu? Masa undang-undang bisa ambigu? Orang ini undang-undang loh. Kan? Nggak ada begitu. Loh itu hukum tradisi. Loh nggak ada begitu undang-undang. Kalau memang dilarang-larang makanya saya ngomong karena terjadi begitu kan lebih baik dilegalkan, diatur. Oh iya, maksudnya gimana ya? Konteksnya Pak Yani diatur biar aliran duitnya memang ya kan bisa masuk sebagai pendapatan asli daerah. Ke pendapatan daerah gitu ya. Iya, kan bisa dinikmati kan orang nggak was-was. Ya kalau gini kan tetap was-was nanti ada rahasia, megrebek mejo kan begitu. Tetap kan ada rahasia kan. Contoh nih, mohon maaf nih saya sampaikan. Waktu kasus Sambo, tiarap tuh Rajan. Tiarap benar. Rajan ini sudah diponis mati Sambo, lagi muncul. Nah pertanyaan lagi. Saya, apakah hanya karena Sambo ataukah sudah ada Sambo-Sambo baru di institusi kepolisian? Ini maaf nih, saya ngomong belak-belakan. Seharusnya kan nggak usah karena Sambo, semua tutup. Nah itu darah goeran. Jangan heran ini kenyataan. Kasus Sambo, Tajan nanti mau tutup. Nah, makanya lah, ini apa? Pasti layak patut diduga kan. Saya kasih tahu Anda, dalam keteraturan tidak ada yang bisa diatur. Tapi dalam ketidakteraturan, liu yang ngatur. Saya nyala gini, masyarakat biar paham bahwa uang Anda itu banyak dan bisa untuk Anda, dari Anda untuk Anda. Bisa mensejahterakan Anda. Untuk pembangunan untuk apa Ingat Anda forecast dulu SDSB itu dikelola negara. Tapi karena hanya orang-orang yang sok-sok beriman, sok-sok suci, itu ditutup lagi. Negara kalah dengan orang-orang model gitu. Indonesia ini aneh. Penghasilan haram mereka nggak takut, makanan haram takut mereka. Lo apa? Ini ayo. Bisa tadi di screenshot post kayaknya di TikTok. Ya silakan. Ya, saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Kalau Anda nggak merasa nggak puas, ayo tuntut saya.
Oke. Saya taat hukum loh. Itu loh, saya warga negara yang baik loh. Ya, berarti totohan yang 800 juta itu emang benar Ada. Bahkan Ada. di atas itu ada apa ya? Nah, pastilah. Presiden kan, calon presiden kan ngototon kok. Calon berbekal ngototon kok. Oh, ada nih gitu. Calon klien kan ditoton, calon meneso ditoton. Nah, itu dah waktu saya ngobrol dengan bobotoh masih muda-muda tuh dia karena dia yo ngorin rago beli yang belum saya ngerti ada yang do beli rago bupang kudok ada yang ada motor ngade HP ini gitu. Oh, benar. Liu bobotoh nih gitu kanting ade. Itu termasuk saya bidan, saya kan foto. Mobil Pak, gak ada yang saya apa gak ada yang saya. Kanting gitu. Iyalah. Aing model adi bisa tajan nganti ngaina kan sampai begitu nah. Kalah addicted tuh, itu addicted. Saya dulu bahkan Kalah penasaran menang ya pengen lagi gini gitu. loh, judi itu mencandu, bahkan saya dulu hampir menjadi apa kayak ada namanya organisasi nirlaba itu apa NGO Gambler Anonymous. Itu tahun 2000 saya sudah mau ngurus itu, tapi ya namanya saya pikir nggak usah munafik lah, hidup ini judi. Kamu usaha apapun tuh judi. Iya, Cuma bahasanya aja lain. Kamu jualan nggak laku, barang daganganmu busuk, rugi. Iya kan? Sama aja. Kayak sekarang ini kan banyak orang berjudi nih. 2024 ini berapa orang berjudi? Coba tanya tuh. Kalau usaha sing judi ada menurut Apa? Rago. Kan ada planningnya kalau kita mengginikan membranding dengan bagus. Secara intinya ya. Kalau sudah Substansinya rugi, maksudnya. ya kalau sudah rugi ya kalah kan. Kalau kalah ya rugi kan. Ada Kalau kalah bicara menang. ya kalau untung rugi, kalah menang kan. Kalau judi menurut Rago kan tidak bisa diprediksi sehingga ngatur Rago menang Kenapa ada kalahnya. sing yen bertawang Rago cara dagang saham tuh kan. Podo wae lah kira-kira. Di Tajan Rago dengar masih ada nih ngidang ngatur masih gitu kan. Atur apa, blolong kan? Enggak apa masalahnya? Ya, Blolongan iya, apa? blolong gitu loh. Blolong itu enggak maksudnya? Blolong itu adalah ayam yang dipersiapkan untuk kalah. Ada emang Di gitu kan? setting padu terus yang di sepak bola pengaturan skor. Yang ditinju ada gitu setting-setting ada. men bobotohan masang terus yang nawang ya. Tapi ada istilah blolong ajet Yan. Enggak maksudnya? Siap nih di skenario untuk kalah tuh malah menang gitu loh. Contoh nih siap tuh mungkin taji puntul bang, ya kan? Siap nih galak meklesit kan. Tapi yang namanya alam yang begitu siap mempalu taji nih puntul tuh ngeletik mato ya, buto musuh nih. Aneh kalau distribusi Ada menang. mesti gitu fenomena itu. Oh sering. Oh. Sering. Gitu. Mau tanya apa Anda seputar Tajan? Tanya saya nih. Semua boleh ditanya. Ya, silahkan Oke. apa Anda? Di Tajan kalang-kalang tuh siapa yang punya? Siapa yang punya? Orangnya. Tadi Anda bilang nggak boleh sebut nama. Jangan sebut nama, Iya. tapi tokoh-tokoh dia sebagai apa gitu kan intinya. Anda yang mana tanya? Nah, ada di Denpasar lah. Yang di Denpasar banyak. Ya. Berapa ada kalangan di Denpasar? Ya. Anda bertanya, saya kasih jawaban pasti ya. Contoh nih. Ini kan Anda mudah telusuri. Kalau saya ngomong Setahu ya, Rago di Bertajaya kan ada penilaian betul. ada nen. Yang biasanya yang punya ya orang lokal-lokal sana lah. Itu kan. Ya, kene yang di Bali itu aluh yang ada banyak. Si Rago nak orang takon malu. Si banyak Rago, Pang Rago bisa menjelaskan. Di Bungkasa ada. Nah, contoh lah yang Tajan di Bungkasa itu nyeng lah, tergantung yang ngadang. Siapa yang menyelenggarakan. Kalau banyak Rago lah. Kalau banyak kedewaan cuma banyak kedewatan lah. Oke. Nah, terus kalau Anda tanya siapa yang punya itu, siapa yang menyelenggarakan? Nah, saya tidak tahu siapa yang menyelenggarakan. Apakah Banyar, apakah Ormas, apakah apa ya? Harus ditelusuri. Contoh, tempatnya kan sudah ada. Nih saya sudah sebut tempat. Nah, tanya aja langsung sana. Gitu loh. Kalau saya kan sudah lama tidak berkecimpung itu. Kenapa saya lebih di belakang layar? Saya sudah ngasuh tuh Tajan udah 10 tahunan saya sudah berhenti itu dari Tajan itu. Tapi saya tetap mengikuti karena saya lihat ada potensi kesejahteraan di Tajan ini. Contoh dagang beguling, dagang tiuk, tukang pijat, kenapa dagang sate, dagang baju. Nah, itu Dagang positifnya siap. di sana. Iya, makanya saya bilang, masuklah pemerintah ke sini. Karena apa, Yan? Maaf nih, Yan ya. Ngubuh siap bandingkan ngubuh samping, ngubuh siap paling 6 bulan sudah diadap, Yan. Biayanya berapa sih ngamah jagung ngegemal-gemal? Oke. Harganya mahal. Kalau pemerintah masuk ke sini,
Bayangkan pendapatan asli daerah itu. Kalau Bobotoh inginnya ini, kalau menurut Pak Yan, Bobotoh tuh ingin biar diatur secara yang Pak Yan perjuangkan ini atau tetap seperti sekarang ini? Kalau Bobotoh ya, kalau saya nih Bobotoh ya, kalau saya ingin ketenangan, ada kepastian bahwa saya bisa berjudi dimanapun. Kalau kondisi sekarang ini tidak ideal seperti saya, Anda sewaktu-waktu bisa digerebek, itu loh. Anda sewaktu-waktu bisa dibubarkan, itu sudah tidak memenuhi rasa nyaman. Pejudi itu butuh rasa nyaman, itu loh. Contoh dia mau bayar sekian gitu. Contoh nih saya di Banjar saya dulu, ada tajan, saya nggak setuju, saya lapor polisi. Bubarkan tuh dibubarkan. Karena saya warga yang keberatan. Nah mungkin di sana mungkin alasan apa? Satu mungkin orang takut atau apa. Kalau saya warga sana saya jamin saya bubarkan itu. Saya kan bukan warga sana. Saya nggak punya hak untuk masuk ke lingkungan orang lain. Tapi Banjar saya, desa saya coba-coba berani. Ya saya laporin, saya bubarin. Di Denpasar katanya 24 jam tajannya. Jam 7 pagi. Iya, putar-putar kayak jam 7 togel. pagi sampai jam 11 siang. Jam 11 siang sampai jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 7 malam. Ya. Nyambung sampai pagi katanya. Ya, itu lain-lain lokasi. Lain-lain lokasi. Benar itu, Pak Yan? Ya benar lah. Tapi disclaimer ya, ini Tiang Jajak Bali dan Pak Yan Setiawan tidak ada niat untuk membubarkan atau meniadakan, tapi mengatur kan gitu. Saya lebih ingin kan? Tajan dan segala jenis itu pemerintah masuk ke sini. Itu Yan. Jadi apa yang dihasilkan dari tajan itu bisa sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya. Itu poinnya. Tapi keinginan Pak Yan tuh bisa terrealisasi nggak? Menurut Pak Yan ini sengaja dibiarkan oleh pemerintah atau memang kalau saya nih ini cara orang Bayan kan bertanya ya. Dalam keteraturan itu kan. Anda bertanya kan, Anda bertanya, jadi izinkan saya menjawab pertanyaan Anda ya. Ini negara hukum. Judi itu jelas-jelas melanggar hukum. Nah, sekarang saya ingin tanyakan balik pada Anda. Di setiap Banjar itu ada Baben Kantebmas loh, polisi. Yang ditempatkan di setiap desa. Ya. Jadi logikanya mereka nggak tahu kalau ada tajan di suatu desa Banjar itu apa. Nggak mungkin nggak tahu. Polisi itu selalu punya telinga. Bahkan ada Baben Kamtib dari unsur tentara. Nah, kalau sampai ada Baben Kamtibnas tapi tajan itu tetap terselenggara, ini sudah masuk kategori orang yang tahu hukum membiarkan. Ini pembiaran. Ini pembiaran. Termasuk dari pemerintah sendiri. Semua ini pembiaran. Sebab kalau bukan pembiaran, nggak akan ada tajan. Kenapa? Loh, jelas-jelas judi melanggar pasal 303 kok, dilarang pemerintah kok, dilarang negara kok. Tapi kok di Bali marak? Ya terus fungsinya Babin Kamtibnas itu ngapain di desa-desa? Artinya apa? Kalau Anda tanya saya, kenapa terjadi? Karena ada pembiaran. Siapa pembiarannya? Ya petugas lah. Pembiarannya karena ada transaksional kan? Anda simpulkan sendiri. Anda simpulkan sendiri. Kalau saya mau bilang begitu, iya, terindikasi begitu. Terindikasi? Kalau gitu nggak ngapain dibiarkan? Kalau nggak ada keuntungan, kalau nggak ada batu di balik udangnya. Nah, coba pikir. Saya ingin mohon maaf ya. Saya ingin Kapolda dengar, Kapolres dengar, bahkan Kapolri dengar omongan saya sekarang. Di Jawa nggak ada seperti ini. Sing ada. Jadi ayo dong, jangan karena hanya gara-gara masalah Sambo terus tiarap semua. Sambo dan G20. Iya. Aku meragukan kan kenapa? Apa hubungannya semua dengan G20? Ini karena pejabat-pejabat negara ya, kalau memang itu dilarang, larang. Saya nggak keberatan kok. Larang. Tapi saya masuk ke sini nyaleg, ya ingin memperjuangkan biar ada kepastian hukum. Jadi kepastian hukum dari para pelaku ini, dari para pegiat ini yang demen ngubuh siap, pangjak semangat yang ngubuh siap. Cerpinan kasus Sambo yang ngubuh siap sing ndang siap ya. Bener. Dia termasuk aneh-aneh ajar motor kan dia tukang adap siap. Siap mal-mal sing payu ya. Perputaran ekonomi tidak ada katanya. Saya ingin membantu masyarakat agar ada kepastian jaminan kepastian hukum dari negara. Tapi kan kalau Pak Yan bicara begini, kalau orang-orang yang selama ini dapat cuan dari yang peduli saya emang apa lu? Pak Yan. Ya lu beli gua bayar. Ini mau bangsa brengsek ini gitu. Enggak apa-apa, mau apa? Binasakan Pak Yan Setiawan gitu. Satu lawan satu saya lawan kamu. Gimana? Emang Anda enggak bisa mati, saya aja bisa mati.
Nah, nasib-nasib jelek nasib cah gebok cah. Saya takut nanti di Loh, ini. saya ndak ada takut. Apa yang saya takut? Saya benar. Ini kan ini orang merugikan bisnis saya ini gitu. Itu akan terjadi walaupun Anda diam pun ada orang yang nggak akan senang dengan Anda. Siap Jawa mantas nak sing demen ya sing demen. Saya kan ngomong belak-belak justru ini bagus. Ya, Kenapa kalau terjadi sesuatu dengan saya, ya berarti mereka lah pelakunya, ndak apa-apa. Semakin ini sebagai apa? Untuk mendorong. Coba contoh nih kasus Marsinah tuh, buruh tuh dibunuh. Ya kan? Gara-gara itu kan ada undang-undang buruh atau apalah. Ini enggak apa-apa, itu harga yang harus dibayar. Iya, tapi saya gampang saya orang kijo-kijo sing ngajak masa sing saya. Oke, ngajak ajudan pun Ngajak saya. ajudan maik kene gitu sing tahan saya. Udah apa hidup mati dengan Tuhan ya. Siap, Ganti siap. mati cek mati itu kak pikir ya. Apa sih jangan emang mau sing lah lambung. Yo malu nasi tusuk kemudian. Ini maaf nih ya, saya ngomong apa adanya. Nah, kembali Jadi lagi. jangan coba-coba intimidasi Wayan Setiawan. Jangan coba. Saya sing lah jajah soal begitu. Saya ngomong apa adanya dan saya ngomong demi kebaikan banyak orang. Anda akan menikmati, dagang celeng akan menikmati beguleng lais. Dagang siap akan menikmati. Dagang kopi cantik akan menikmati. Bodoh menang bisa ngonyang, dagang borong ngadap bisa. Oke, nggak begini kembali ke konteks dengan apa yang Pak Yan akan perjuangkan ini Ya. kan menatipkan agar cuan di Tajan ini juga masuk ke kas daerah, Ya. kan begitu, tidak ke kantong pribadi, ke oknum. Masalahnya ya nih, ada sampai pimpinan oknum yang dapat 150 juta satu kali game. Ada paketnya bahkan. Paket satu hari 75 juta, paket dua hari 125 juta, paket tiga hari 12 juta. Itu Saya dapat sudah ngomong ya. Itu benar itu. Saya Setahu sudah Pak Yan ngomong. benar itu. Saya benar? Benar. Bahkan itu yang koordinator Tajan itu suge-suge ya. Yang punya kalangan Yang apa ya? koordinator, yang korlapnya, yang tukang Ya, benar, atensinya. benar. Ini maaf nih ya saya ngomong. Kita ya. bukan Karena saya sirik beginian, kalau omongan ini salah, ya buktikan dong, jangan lakukan pembiaran, tutup itu. Kan gampang nih. Anda membantah, Bapak, Anda fitnah, Anda sudah mencemarkan nama baik institusi ABC gitulah. Loh, kalau Anda mau bersih, tutup itu. Itu kan ranah Anda. Itu wewenang Anda. Kalau tutup kelimpungan. Nah, kalau maksudnya. kalau saya disalah, oke saya salah. Tapi kalau Anda merasa benar, tugas Anda apa? Ayo tutup itu. Ayo tutup. Makanya sampai takut nutup cek bisa gede. 3 Makanya saya hari kan bisa bilang, main 12 juta. loh, ini mohon maaf ya, saya sudah ngomong, do diperpanjang buin. Dalam keteraturan tidak ada yang bisa diatur. Dalam ketidakteraturan banyak yang bisa diatur. Katanya juga Hah? sistemnya seperti ngontrak rumah lah, biaya kontrak lain, biaya listrik lain. Jadi istilahnya kalau kita mau menyelenggarakan Tajan, kontraknya beda, ke pimpinannya beda, ke anggotanya beda. ke instansi ada daerahnya beda gitu. levelnya lah Yan. Iya. Anda mau datangkan narasumber lain, saya bawakan yang pernah punya kalangan Tajan. Oh, ada ya? Kalau Anda mau saya telepon sekarang, saya telepon. Mau saya telepon sekarang? Saya per nih. Mudah-mudahan dia mau angkat. Kenapa dia nggak pernah punya kalangan? Kenapa dia nggak punya kalangan lagi? Karena dia sekarang sakit ya. Oh, karena sakit. Sakit. Iya. Beliau sakit sekarang, jadi sudah nggak bisa aktif lagi. Tapi kan estafetnya mungkin dilanjutkan oleh orang-orang lain kan begitu. Kalau memang begitu nggak mungkin mau ngomong lah gini. Apa? Mau ngomong? Mau ngomongnya orangnya. Gimana orang dia vulgar juga sama kayak saya, mau apa? Nah, pang. Ayo, gitu loh. Pang lu Pak Yan. Oh gitu. Berarti memang benar itu. Satu orang pimpinan oknum bisa gila. 3 hari, makanya pas kasus Sambo tuh nyaman-nyamanan oknum gini kone kelimpungan kele biasa raga 1 hari man bisa wan di Tajan gitu. Makanya saya bilang
pilihan kita itu selalu ada pilihan. Makanya saya masuk ke sini. Jadi Pak Yan mau menutup rezeki orang. Tidak menutup. Loh, rezeki orang membuat penderitaan bagi orang lain bukan rezeki ya. Bukan rezeki dong. Iya, kalau rezeki itu rezekimu, rezeki orang lain. Ingat nih, Islam setiap rezekimu ada rezeki orang lain. Tapi kalau dalam setiap rezekimu ada penderitaan orang lain, itu bukan rezeki. Ngerti Anda? Ya. Kalau dalam Islam yang saya tahu, dalam setiap rezekimu itu ada rezeki orang lain. Makanya orang Islam perlu dia bayar infak sedekah gitu. Zakat itu karena ada hak orang lain. 2,5% itu. Terus Anda bilang saya mematikan rezeki orang lain, saya jawab, rezeki itu adalah yang juga membawa rezeki pada orang lain. Justru kalau kita dia lihat, membawa penderitaan pada orang lain, itu bukan rezeki, itu uang haram. Uang haram itu harus diputus. Patuh cara rago ngetang koruptor kan. Iya, kalau Anda bilang rezekinya koruptor, otak Anda di pantat saya nih ngomong begitu. Mana ada istilah rezekinya koruptor? Iya. Oke. Kan begitu. Kan esensinya, substansinya kan tidak untuk meniadakan itu kan, tapi untuk mengatur. Diatur gitu loh, diatur dengan baik sehingga itu bisa dipergunakan. Yang jelas yang saya ingin perjuangkan adalah kepastian hukum dari para pegiatnya nih ya. Yang punya kalangan pun sebenarnya kalau diatur tidak keberatan kan? Nah, kan sama aja kalau dia nih mai pidan pesna jani mai gitu kan. Iya, sama aja kan. Sama aja. Iya. Jadi lihat ini perputaran uang besar. Jadi kalau dilegalkan akan ada event-event resmian. Boto-boto dari Filipina, dari Bangkok, dari Indonesia semua bisa diundang sini Yan. Efeknya apa ya? Hotel-hotel penuh, ojek-ojek man. Yang jelek ben orang ke bisnis prostitusi mungkin jalan Yan. Ini maaf nih ya yang saya bilang jelek ya. Kenapa boto itu goroh Yan? Mau belanja sing hitung Yan. Jadi kan ada ekonomi. Negara maju adalah negara yang perputaran uangnya banyak Yan. Jadi ngelapis kapan kita 1 triliun kita jangan di kamar pendidiknya membelanja itu. Ada anak pejabat yang katanya punya gini, apa? Tajan, sering matajan itu. Pehian maksud ya neng orang Bupati Badung neng. Domisili orang orang bebas aja lagas. Anda yang minta saya begitu. Ya dulu Bupati Badung memang kita semua netizen kan? Juga pasti tahu kan. Bupati Badung juga hobi matajan. Dulu. Anaknya dulu ya. Dulu Bupati Badung masa jadi bupati nyongkok kan dia sempat cerita juga kan. Iya dulu kan. Di medsos Bupati Badung Pidan ragong maro ke kalangan rajan anak samra baglog kan? Baglog ada Pak Giri Prasetyo baglog. Nama panggilan beliau baglog. Baglog duko. Kan justru Pak Giri yang ngepost kan di Facebook. Iya, saya kan bilang apa yang beliau bilang. Ya, itu. Dan sekarang anaknya juga tiang lihat juga di medsos. Ya, itu sudah wayan lihat, saya kan enggak perlu ngomong kalau sudah dilihat. Berarti nanti Pak Yan bersaing aja kan nih kali masa bobotoh. Nah, saya cuma mau ngetuk hati nurani ya. Saya enggak peduli kok bobotoh mau seperti ini silakan aja, tanggung resiko. Kalau bobotoh mau perubahan, ya saya mewakafkan diri gitu lah artinya. Setahu Pak Yan, Pak Giri punya kalangan tajan? Enggak ya? Ya jelas enggak lah. Bupati lah kalangan gadang apa kata dunia gitu. Kada lagu. Kengken awal. Aku kan metakon ya sing gitu. Kalau Pak Giri ya. Masa Bupati lah kalang tajan udah motel kira Pak Giri Prasetyo ajak podcast singnya. Nak sibuk Bupati sibuk. Nah kau di Bupati jawab podcast singnya. Kengken udah motel. Aduh. Benar di DPR kau jawab podcast bisa masih dalam tanda kutip singnya. Yen pas sibuk, yen pas sing sibuk pastinya. Kengken yang hitung gumi aling dipecatu ke di pelagorin wae podcast. Buktinya banyak ada bupati di luar Bali. Di luar Bali bisa aja podcast. Nah, Bali Menteri bisa podcast. Kemarin di DPR saya ada podcast. Yen sibuk Yan, yen rago ada di DPR umpaman sih gitu. Yen Mbak Erwin Pak DPR gitu, Pak Yan podcast. Nah, atur waktu win rago teko gitu aja rago. Sing masalah, sing mungkin singnya. Yen Pak Yan meneh jeung Bali apa man Pak Yan? Apa sing mana pun men bang. Apa tak ke wasing mana apa. Nah, apa tak jano paling cuman citra baik bahwa nih alumni ajak Bali gitu. Akademi ajak Bali di DPR paling kebanggaan awaman. Tuh makanya lagi Pak Yan ngendang-ngendang DPR arah silakan enggak masalah. Rago batabet oh, enggak apa-apa lah nih Win gitu. Silakan. Kan seperti itu. Kan wayan.
Apa ben ketakon? Saya jak vulgar jawab, saya pang puas awak. Berapa kalau di total pemasukan daerah itu kalau di Tajan tuh perkiraannya sampai kuda kira-kira bisa miliaran bisa Pak Yano? Bahkan dalam 1 tahun tuh triliun bisa yang 1 tahun tuh triliun. Kalau dibebaskan Yan, gini Yan, saya kasih satu Yan ya. Ini maaf Yan, siap mepalu tuh sing lebihan kin 15 menit ya. Oh. Dalam 1 jam tuh ada berapa siap mepalu tuh Yan. Yen ngabot toh tentu 1 juta tuh orang saya. Per satu pasang siap 1 jam mungkin bisa ada perputaran uang 1 miliar ya. Dari 1 miliar tuh cuknya tuh 100 juta ya. 100 juta dalam 1 jam cuk itu masuk gitu. Ya, dengan catatan ke Kijo. Ke penyelenggara. Nah dari penyelenggara nanti maru ke pihak oknum-oknum. Ya terserahlah penyelenggara, saya tidak tahu, tidak masuk ke sana ya. Yang saya tahu saya kasih tahu. Ya. Iya kan. Nah kalau terus ini rata-rata ya, kalau rata-rata cuknya 200. Kalau tohnya 200 juta itu lah. Tapi kalau tohnya sedikit kan tentu tohnya cuknya juga sedikit. Tapi intinya dalam setiap ayam bertarung itu cuknya itu 10% ya. 10% lah. Ya, berapa kali lipat? Dari 1 kali tarung itu. Iya, kalau ada ayam kalah menang. Oh, maksudnya? Yendro siapa sih yang mancu? Oke. Iya, mati kedua itu sampai sing mancu. Oh, iya. Tapi kalau ada kalah menang, mancu. Apa Ben fakta-fakta di seputar pertajanan yang perlu diatur kira-kira? Yang masalah raga. Yang ARA ada pergubnya, Pergub nomor 1 tahun 2020. Apa? ARA kan ada pergubnya. Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman. Oh, kalau bisa pergub Tajan kan ya ada kan? Ya minimal lah pergub Tajan. Ya kan? Atau Perda Tajan. Ya kan? Ini pintu masuk nanti untuk undang-undang itu loh. Benar. Duit judi itu bisa bikin kaya Yan kalau diatur dengan benar. Bayangkan Yan. Ini saya hanya ingin mengetuk kesadaran masyarakat Yan. Soal memilih saya atau enggak itu urusan masyarakat. Sing kengken do maro saya ngomong kene sok membelanya kalau pilih saya terserah aja Anda. Itu terserah Anda. Itu hak-hak Anda kok. Saya enggak akan paksa Anda untuk pilih Wayan Setiawan coblos saya aing. Kenapa di Partai Hanura? Kenapa di partai yang lain? Ya, saya jawab aja ya. Ini sesuai dengan namanya kan Hanura. Nah, saya pribadi kalau Wayan ingat waktu video saya yang kemarin sempat viral yang bahkan sampai hari ini dipakai untuk dubbing orang itu. Ya kan? Saya kan ngomong waktu itu. Yening idodane setuju dengan pendapat saya. Pilih saya. Oh, yang 2014. Ya, kan saya ngomong gitu. Oke. Kemauan tapi kalau tidak setuju enggak usah pilih saya. Sekarang pun gitu. Saya sekarang gitu. Nah, gitu loh. Jadi ini saya jawab dulu biar tuntas ya. Kenapa Hanura? Ya karena sekarang pun saya tetap Hanura. Artinya pemilih itu pang dia hati nuraninya dia. Kalau dia nggak pakai hati nurani jangan pilih saya, jangan wak milih rago. Dia merasa terpaksa untuk milih saya. Do pilih saya sing peduli. Tapi kalau Anda merasa bahwa saya pantas untuk mewakili aspirasi Anda, ya silahkan putuskan sendiri sesuai dengan hati nurani. Nah itulah salah satu alasan utama memilih Partai Hanura untuk mempermudah masyarakat itu, mengingatkan. Jika masyarakat masih punya hati nurani, pilih saya. Kalau enggak ya silahkan. Emang dalam politik ada hati nurani masih? Menurut Pak Yan ada orang yang memilih tetap dengan hati nurani tanpa ada embel-embel misalnya Jalaman Jandi, apalagi di Bali kan terkenal untuk dapat suara gini Balai Banjar, Benin Malu, untuk dapat ini serangan fajar gitu. Saya kan manusia bergaul ya. Oh, Pak Yan tahu di lapangan. Saya manusia bergaul, saya tahu keadaan di lapangan. Dan saya kan sudah terus terang mengakui. Berarti harapan itu masih ada ya? Harapan untuk pemilih yang memang. Ya, cuma kan begini. Kalau kemarin kan mereka nggak dapat nyendik orang wakil raga memunyi, kan sing ada. Ya kan jadi seolah-olah mereka itu nggak ada, mereka ada. Cuma ndak ada yang dalam tanda kutip mewakili. Sing ada mau cara raga blak-blang gitu ngomong plak. Sing ada nyen mending ngomong gitu.
Tapi kan ada masyarakat yang Ada banyak, tapi sing maksudnya ada masyarakat anda berpikir kene liu kan. Memunyi apa kan ngedang ngomong bogan dia ada menek senja kala dapo. Nah, apa jaminan masyarakat tuh gini percaya loh. pada Pak Ian? Ya. Satu, saya tidak menyalahkan pendapat masyarakat seperti itu ya. Satu, masyarakat harus menyadari bahwa saya belum pernah duduk sebagai DPR itu, ya. Okay. Jadi Anda tidak bisa nuntut saya bahwa saya akan bisa saja saya nggak seperti itu. Bisa kan rego lempas nyinawangin pas man gaji gede, cek len otak berubah, gitu. not meknik ya kan bisa kan. Ya. Nyewa kamar sakit rego jak meknik nyen alasan kunker kan bisa. Kurang anak, Kurang anak kan kayak doang sanglot bisa. Untuk itu saya tidak menyalahkan masyarakat. Oke. Silahkan. Karena fakta-faktanya terbukti banyak yang begitu kan. Ya saya tidak mau ngomongin orang ya. Ini saya jawab untuk kenapa nyen gitu. Bisa jadi saya gitu. Tapi begini, kalau flashback ke belakang, saya terindikasi nggak begitu loh. Contoh nih, hal kecil-kecil seperti saya sering bilang, saya tayan dari Pekaseh. Ya, bos sering bu. Ya silahkan anak cek. Di Bandung saya satu-satunya Pekaseh yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya nggak mencapai apa yang saya omongkan. Waktu sebelum Pekaseh, saya ngomong begini, tapi kenyataannya saya nggak bisa merealisasikan itu oleh sebab satu dan lain hal. Kedua, saya jadi penyarian, mundur juga saya. Nanti pun kalau saya terpilih, kalau masyarakat memberi kepercayaan kepada saya untuk duduk di DPR, kalau saya nggak bisa merealisasikan, nggak sampai 5 tahun, mundur saya. Ngapain saya di sana? Berarti saya sudah ingat di podcast Jack Balin. Iya ingat ya. Anda bisa bully saya nanti. Tapi jangan Anda ngomong sekarang bahwa saya terpilih ben 2 bulan terus orang mundur. Lah kan sing kayak apa nen? Lah minimal lah ada satu masa sidang. Yang kita. Tapi kan kalau untuk menyuarakan itu tidak bisa satu orang Pak Yan. Harus dia ada namanya 50% plus 1 di The DPR power itu. of lobby. Tirtawan satu orang loh. Tirtawan satu orang loh. Tapi gara-gara satu orang buang nak nepe rumah loh. Karena kondisi di DPR di daerah terutama di Bali dengan di pusat kan berbeda. Ini DPR di daerah kan hampir sebagian besar antena sudah terikat lah dari eksekutif Bogisyang gitu. Ya, gimana cara Pak Yan mengondisikan situasi kayak gitu? Saya nyalon dekat satu loh. Ya kan? Nah itu udah di DPR komisi. Saya kan tadi bilang Tirtawan satu orang loh, Partai Nasdem. Dia mau gini. Ya, dia membatalkan itu anggaran untuk KPU ya lagi 98 miliar. Buang mana gara-gara satu orang. Terus saya satu orang apa bedanya? Ini kan skill Anda melobi. Anggaran apa itu untuk KPU kemarin itu yang dianggarkan sekian terus gara-gara si Tirtawan ngomong potong sama Pak Mangko Bastiko. Itu kan tidak ada monopolinya lah, monopoli bisnisnya. Ya, kalau soal Tajan kan ada monopolinya. Iya, kita kan bicara sesuai konstitusi nanti ada dasar-dasar ngomong. Kan ada nanti publik, dukungan dari publik, tekanan dari publik. Kan seperti itu. Nah, kalau kita keluar dari luar aja kan harus masuk ke dalam. Setelah di dalam kita ngomong, oh ini lo rakyat, begini realitanya. Terus lu mau apa sekarang? Idodane, napi kayak idodane mungkin. Silahkan. Kan saya bisa menggerakkan massa untuk demo begitu umpamanya. Ayo saya pimpin demo, kita demo ke DPRD. Kan bisa begitu kita sampaikan aspirasi. Nah, belakang ini viral no justice kan kayak gitu. Ya waktu itu nanti kita masuk, kita ada di dalamnya. Kan bisa kita buat gitu. Kita tekan people power untuk mencapai apa tujuan kita bersama, tujuan bersama gitu loh ya. Kira-kira begitulah. Kalau umpamanya masyarakat memberi kepercayaan, kalau tidak ya sudahlah Yan. Artinya Pak Yan memang ingin meyakinkan entah jadi masyarakatnya mau milih. Oke, kalau nggak percaya sama saya boleh jangan dipilih gitu ya. Pilih apa yang saya sungguh dong gitu. Emang kamu pikir saya kan perlu pasang ada caleg yang ngomong itu kalau jangan pilih saya gitu. Loh sayang, jangankan pemilihan DPR, pilih kalian pun kalau Anda tidak suka sama saya jangan pilih saya. Nanti kalau Pak Yan gagal lagi gimana? Apa ya? Yuk, apa yang harus dibikin malu? Saya nggak nyuri kok. Saya sing korupsi, sing memaling. Kenapa saya harus malu? Buktian gagal, Adi. Saya nggak pernah gagal. Nggak, berarti nggak menganggap gagal dulu. Saya nggak pernah gagal. Yang ada saya belum berhasil. Oke, siap.
Anda bilang saya gagal, saya nggak pernah gagal. Saya merasa hanya belum berhasil aja. Belum berhasil, ya siap. Ada calon-calon pemilih Pak Yanda berpikir begini mungkin. Nanan, misalnya Pak Yan begini, orang-orang berkepentingan di Tajan ini kan udah zona nyaman lah, anggaplah. Ini ada nih Wayan Setiawan kalau ngubah zona nyaman kayak ini kalau nih. Pak Yan didekati, kemudian Pak Yan disuap. Itu biasanya permainan orang-orang bisnis, kalau bisnis gelap tuh kan. Disuap, Pak Yan dah bawa ngenene Bang Cang rumah. Ada nak gitu. Dalam permainan bisnis-bisnis gelap kan lumrahnya seperti itu. Yang itu saya pikir enggak ya. Ya mungkin gitu. Terjadi saya mati di jalan besar kemungkinan. Tapi itu risiko ya. Iya. Artinya Pak Yan sudah memikirkan lah risikonya. Mau kapan rego masih mati ya, sing mati gelam, mati stroke, mati serang jantung. So mati di jalan, itu pikir ya. Emang Yan hidup 100 tahun. Ngalang telah. Dari sekarang nih Yan mau hidup 100 tahun enggak mau. Saya enggak mau hidup lama-lama. Mungkin yang ngidang bertaruh pangjani mati saya sing sebat yang kenapa pas di masa-masa energi saya mati sing masalah daripada hidup tidong mati boyo benan kah di Bali ya mati sing hidup sing jalan sing hidang munyi kan gede-gede sang. Nah ini kan juga tahun politik terkena jargon di telinga netizen itu petugas partai. Nah Pak Yan kan di partai jadi bagaimana kalau pimpinan Pak Yan yang didekati oleh pihak-pihak berkepentingan soal Tajan tuh, Pak Yan ditegur oleh pimpinan partai Yan. Diam gitu. Singa saya diam. Singa. Kemudian pecat saya pecat. Pecat aja, enggak apa-apa. Apa peduli saya? Emang siapa dia? Berarti boy hilang hati nurani partai kan begitu. Iya saya jamin itu, saya jamin kok. Kalau umpama saya ada membatasi sepanjang saya benar gitu loh, bahwa ini harus diperjuangkan sebagai aspirasi masyarakat. Ketua partai intervensi itu nggak peduli sama you, pecat aja, nggak apa-apa. Nama baik saya itu lebih mahal daripada sekedar jadi mohon maaf yang bilang tadi petugas partai itu apa. Saya nggak tipe itu. Buktikan nanti Anda catatnya ada rekamannya catat. Kalau boleh tahu, ini pertanyaan netizen pasti nih. Lagu kan Rago mencoba untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen. Wakili dah. Mana lagi kalau perlu sebenarnya ada. Pak Yan tuh dana untuk jalan ini oleh dijauh. Loh, gini loh saya jawab Anda sekarang. Anda baca enggak status saya? Status saya di Facebook itu saya edu campaign. Kampanye edukasi. Saya jamin saya nggak akan ngai baliho. Saya sekelsing ngai baliho di pempat-pempat Om Swastiastu gitu pilih yang kenyam gitu. Nggak kan? Cukup di podcast Cek Bali kan? Ya cukup kebaikan Anda aja kan. Loh kalau Anda memfasilitasi Anda sudah membantu masyarakat dengan memberi saya kesempatan bicara. Ya kan? Nah saya tahu kan kuda yang ngenian saya pipis untuk ngomong ini. Sing ado. Nah sing ado kan ya. Liu caleg ngechat Rago. Lah terus saya jawab apa keluar saya sing ado paling saya beli bensin kan mai. Liu aman ngide saya. Liu caleg ngechat Rago. Nah, midang sing podcast gitu. Nah. Toleh Rago. Kecuali umpama saya untuk setiap kali ngomong di Jog Bali Anda kenakan saya tarif 5 juta itu umpamanya ya saya bilang dana kembali saya 5 juta setiap kali datang ke Jog Bali kan begitu. Kali sekian kali berapa saya datang kan begitu kenyataan Anda enggak minta saya ada nage, Wayan sing ada nage. Saya ngapain? Loh. Ya karena memang apa yang Pak Yan gini kan memang fakta. Saya simpan chat Anda. Kalau caleg-caleg yang di sebelumnya yang undang Raga Rodon kalau dia mau bicara fakta, oke. Cara Wayan Setiawan saya maru maya. Kan begitu. Kalau dia sekedar kampanye tok, ya sini gue juga nggak mau rugi. Gitu. Listrik maya, apa maya, aqua kan belum kali sih. Iya kan begitu. Kan heran ada caleg liu. Ben saya ngedam ben mana ben saya leng. Kadena Rago Maro Pak Wayan Setiawan adinya mirip pasti kita berpikir. Iya. Yo kudu ya bayar teh Wayan Setiawan pasti kita berpikir. Kudu ya bayar teh Wayan Setiawan. Emang Wayan Setiawan liulah pipis. Saya gitu mudah Bapak mungkin ada yang nonton podcast ini mungkin bukan Jak Bali tidak mau cuman dia juga pilih-pilih gitu loh. Kalau memang siap ngomong real
fakta dan konkret di lapangan, oke. Ayo ke podcast Jagbali ngobrol gitu. Tapi gini, dalam praktiknya cara orang yang Rocky Gerung tidak ada demokrasi yang gratis gitu. Ya. Nanti pada pemilihan saksi itu masa harus bersupes. Saya sing pesupes kan. Jamin saya sing pesupes. Saya lanjut tadi ya. Saya tagline saya adalah edu campaign. Nanti saksi saya adalah masyarakat ya. Masyarakat yang bersimpati dengan pergerak ini jadi saksi lah. Karena saya Bukan pemikiran yang naib, yang di lapangan liu kecurangan ada banyak. Tidak apa-apa dicurangi, tidak apa-apa. Ya emang saya mati karena dicurangi. Ya silakan Anda curang. Tidak apa, tapi kalau limpahan suaranya banyak, berapa Anda bisa melawan kekuatan netizen? Masa sing ketaro wae. Ini loh, masa sing ketaro. Ya berani Anda begitu silakan, karma menyusul kok. Saya nggak peduli. Terus Anda suruh saya ngasih saksi setiap TPS gitu, bayar orang gitu. Nggak ada. Kan biasanya gitu. Ya, biasanya begitu. Calon eksekutif semua Ya, silakan, bilang gitu. Silakan. Minimal biaya budo-budo. Minimal biaya saksi. Saya kan orang gitu. dengan logika loh Yan. Saya kasih tahu Yan. Ini mohon maaf ya. Yang saya lakukan ini adalah menjadi wakil rakyat. Ini rakyat Yan. Saya nyalon dari wakil. Masa saya nyalon dari wakil saya maya? Logis nggak? Realitanya kan begitu. Banyak. Karena mereka bodoh. Saya bilang mereka bodoh, dari wakil ke Cimaya, amat blog ya. Kan begitu. Seharusnya saya loh yang dibayar. Dalam artian beginian. Kalau rakyat emang ingin punya wakil yang bisa menyuarakan apa mereka mau, mereka yang gotong royong ya. Kayak saksi disaksikan bareng-bareng gitu loh. Bukan harus kasih saya duit, enggak. Kalau nyoblos harus nyoblos. Kayak datang ke TPS, datang ke TPS. Jadi saksi, foto, cekrek upload. Mana mereka berani curang? Tapi kalau sedikit-sedikit sudah duit, datang duit, Pak Yan, tiang Pak Yan mendukung tiang, tapi cuma jadi ini ada kegiatan, ini dana partisipasi. Pak Yan jadi caleg pasti ke Liu menemui gitu di lapangan. Ya. Ingin kalau jawab Pak Yan. Oh, mulai udah pilih cang. Apa urusan cang sing perlu pemilih brengsek cereci. Apa urusan tapi cang? supaya saya nggak di ujung-ujung emosi gitu. Oh, saya emosi. Menurut Rago saya nggak di gitu. Loh, gini ya. Karena mindset itu kadang gitu, belum tentu niat dia jelek, cuman harus dijelaskan kan. Nggak perlu buang-buang waktu, wasting time. Kalau ada orang datang dengan saya begitu, pulang kamu. Nggak perlu pilih saya. Iya. Ini harus diedukasi. Sudah dijelasin ada Pak, dia nak kene. Contoh, enggak. Kalau ada orang kelihatan polos ya, naik motor ada yang ngadeng, tapi setengah jalan juga, serempet saya. Bila perlu tabrak saya. Itu orang bodoh. Buat yang ada, main gudug-gudug tengah jalan. Minimal bel semingir, serempet saya. Sama juga dengan orang-orang yang kelakuannya begitu. Datang-datang, minta duit untuk dukungan, mulai udah cang pilih. Saya pernah begitu loh. Saya dulu waktu 2014 didatengin ya. Ada sekitar 20 orang datang nih ke rumah nih kan. Sudah saya pernah ceritakan kok. Ngobrol kangen kau, akhirnya dia ngomong, Pak Yan, Jumas yang ada caleg, masih Pak Yan maju caleg DPR RI. Pokoknya Pak Yan kan pilih dia, cak semuanya beli atas dukungannya. Kalau kene Pak Yan, jadi kalau mulai Jumas ini ada kegiatan ini dia dana partisipasi gitu Pak nek. Jawab saya, kene nah beli. Yang buat kedatang beli main yang nyamau kejang suk semua. Kalau yang beli lagi dana partisipasi yang cara harus beli busan segitu saya. Jadi mulai beli, matur beli kerong kelu beli. Orang sih nyamau onyang, do pilih cang sing perlu pemilih model beli. Do baca suara. Sajane sing pilih, sing masalah, sing perlu sing lah pemilih begitu. Tapi apakah bisa menang dengan prinsip Pak yang seperti itu? Saya ingin mengedukasi masyarakat. Semua justru mengedukasi kan harus menjelaskan. Inilah penjelasan itu kan ada penjelasan singkat kan. Rago. Saya ndak mau buang-buang maksudnya kene lo. Cara Rago tuh kalau nyalek pangsing Rago korupsi kayak nih, Rago jani tagihan pes nah pangsing Rago kene gitu. Ya, apapun kamu menjelaskan tetap akan begitu. Jadi lebih baik saya potong untuk menyingkat energi, menyingkat waktu. Jadi akan terfilter. Saya baru bangga jadi DPR kalau pemilih-pemilih saya yang pemilih yang benar ya. Memilih karena mereka memang merasa harus memilih saya. Yang sing merasa harus memilih saya, do pilih saya yang semeton sarang sami yang tim lokal pilih tiang do pilih saya masalah.
Masalah. Ini fenomena yang tahu ya, yang cukup rawan nih pada saat pemilihan. Jadi karena netizen untuk kebanyakan bahwa apatis terhadap politik, dia cenderung memilih untuk golput, sementara jatah hak suara golput ini diambil oleh orang-orang berkepentingan. Makanya salah satu caranya tuh. Salah satu adalah ya saya pertama nih kan, saya harus mengucapkan beribu-ribu terima kasih nih kepada Jag Bali, karena Jag Bali berperan mengedukasi masyarakat. Itu loh. Jag Bali ini pemerakyatnya, tukang lak bunga paca mah balik Jag Bali kan. Tukang lak bunga paca. Yan. Cisan jodoh yan. Me cek demen balik ben podcast na yan gitu. Cek benar tuh yan gitu buat nih. Nak ngalap paca, karena jangan kamu untuk mata HP itu ada dalam setiap genggaman orang. Iya benar. Dan makanya saya bilang peran serta Jag Bali ini besar dalam merubah perspektif dalam melahirkan caleg-caleg berkualitas gitu. Iya, jelas. Benar. Jelas makanya saya harus walaupun Cang sing terpilih ya Nen, gitu dap Nen. Cang terima kasih Jawa. Anda memberi saya ruang dan waktu. Kalau memang jangan sampai bokene sing Mas. Itu ya memang ab jagat yan. Do yang pusing-pusing budong. Ya, artinya kalau kita memutuskan jadi caleg otomatis harus siap menang dan siap kalah. Biasa tuh yan. Biasa ya. Kan saya pejudi yan. Biasa. Tapi encang orang yan maya-maya itu sorry kan yan. Rago kan udah ngepes. Sing maksudnya kan maksud Rago kan teko nak tim sukses dulu. Pak Yan yang lah suara mone kalau milih Pak Yan nen malu sing. Gaya yang itu. Makanya saya edu campaign. Saya lebih baik melatih orang ngai sabun gitu modelnya. Yang dalam dia ngai sabun canggurin. Buat sabun, buat apa kek saya ngerti. Sabun mandi dulu ya. Apa relevansinya dengan nyala di kampanye ngai sabun gitu model? Loh, gini loh Yan. Caleg-caleg sekarang tuh dominan menjanjikan ya, Cang terpilih nanti Bang Ibah bla bla bla. Itu tidak mendidik ya. Urut no masyarakat jadi Natali mau. Sing urut no kene. Saya beda. Apa relevansinya ya? Saya ingin memberikan sesuatu yang lain. Kalau Anda ingin punya uang, Anda harus megai. Yang dot miskin pula sang ibone pedamang ibodo megai. Tuh. Itu loh yang ingin saya sampaikan. Jadi saya rasa alam semesta pasti mendengar ya. Pasti kelingahan. Yang terjadilah gitu loh. Yang penting selama itikat saya baik, pasti ada jalan. Kenyataannya di terakhir Nura ngasih saya jalan. Itu kan satu jalan. Saya enggak minta loh ya. Saya enggak ngelamar loh ya. Tanya tuh Pak Deburat. Saya dilamar ya, diminta, bukan meminta. Saya diminta nyalon. Siap. Boleh Anda cross check itu apakah omongan saya salah? Di channel Jag Bali nih bong nyala nih potensi nih gitu. Gitu. Mungkin tapi benar. Kepentingan partai pasti ada kan. Gitu loh, mungkin benar seperti itu, tapi kan Yan harus bersyukur toh. Semua kita demi kebaikan Bali itu lah. Yan seperti yang sering saya bilang, masa depan Bali ini ada di anak muda seperti Anda. Kalau Anda mau Bali ini maju, ayolah seperti ini maju. Ya kan? Kalau Anda tidak ingin maju ya terserahlah, apatis lah, kan pemilu udah teko, golput gen. Gitu loh. Tapi kan kita sistem politik ya ikuti itu. Seperti saya loh. Ini hak dan kewajiban konstitusi saya lakukan. Hak saya dipilih, kewajiban konstitusi saya memilih. Tapi yang Rago ingatkan kan ya Mas apa di pemilihan Doton, karena banyak yang punya hak pilih itu merasa kaget ketika dia akan mau datang ke Balai Banjar itu. Bawa wakilnya bawa. Sing ada gitu. Ada gitu enggak banyak. Sing banyak, yang penting sing banyak nih gitu kan. Kadang Rago liu setahu gitu. Saya ya, yang saya tahu ya di Banjar saya sing gitu. Saya tetap berpositif thinking kepada penyelenggara pemilu ya. Baik itu di tingkat di Banjar itu enggak seperti itu. Pasti memilih. Nah, soal dipengaruhi di luar arena itu ya walau alam gitu istilahnya ya terserah lah. Tapi memilih pasti memilih. Karena sekarang mata tuh banyak. Mereka nggak akan berani. Karena mata banyak dan ini senjata yang sangat sakti. Sakti. Orang nggak akan. Beda ada gini serat. Viral. Gitu kan. Itu kan makanya saya tetap percaya kalau toh ada itu mungkin sedikit.
Tapi lebihnya tidak begitu. Man Pak Yan saya oleh tim sukses biasanya kan Tim sukses saya calon-calon. adalah rakyat. Kalau mau saya sukses, rakyat harus bikin saya sukses. Kalau enggak, jangan pilih saya. Jadi Karena satu. setahu rago rakyat tuh jadi bawa cek cek Setahu wayan, kan banyak yang wayan tidak tahu. ya banyak kita Ya. tahu. Setahu rago Setahu wayan, ya. oke nih kan bo kan udah pilih sing runguang rago kan Iya gitu. silahkan. Saya juga nggak menapikkan itu kan. Kan saya bilang bisa Ya, jadi ya, waktu ya, sudah ya. saya terpilih nanti Kembali lagi apa yang saya statement. Ya. Nggak apa-apa, bebas kok. Tapi ada orang kan ya Pak Yan. Ah. Kalau jadi anggota DPR tuh kalau bisa kalau kita sudah mapan gitu. Karena akan meminimalisir potensi korupsi pada saat menjabat. Itu Menurut Pak Yan yang kan itu propaganda aja. propaganda. Ya, Patur kena ngomong ajak Bali. Ajak Bali. Menurut Yan yang ngomong ajak Bali itu nyen. Golong the heb ane mapan. Yen ada nak mati ke semonge bang mayit tetap nih miskin ya. Nah ajak Bali itu. Ada sing tene kadis ane membayar dibayar A gitu masa nak mati yo kelnya Berarti yang gitu-gitu cuman Itu untuk propaganda. mengaruhi psikologis orang-orang idealis. itu melemahkan. Tidak usah didengar. Aduh bocim nyalok bangcang. Bangcang gitu. suge-suge kan nggak mati, cek harus mati. Kok kiken cara cipang terus miskin gitu kan? Jangan didengar itu. Itu punya propaganda golong-golangan the help gitu loh. Itu loh. Maaf nih kalau ada yang tersinggung saya bilang bahwa yang teriak-teriak ajak Bali itu golong the help duduk di sini. Saya bilang fakta kok. Aneh buruh day by day yang dia kerja hari ini untuk makan hari ini ajak Bali gelam ya. Ya. Ada kan ini vokal belum jabat jak siap terus ya gerubuk. Ya karena ya buat nang bes, buat Oh nang. gitu. Saya ada gunanya ngomong gitu. Kan ini ngomongnya rugi nih hitung-hitungan. Cang mau benlahan. Cang apa hitung cang? Iya, Cang mau iya, biasa iya, miskin. Umah bos yang lah itu model boleh langbang. Oh serius? Model lu mau umah macam mau. Kira itu resiko. Menijau ya? Ngai umah baru. Oke. Kan saya pantang menyerah. Saya usahawan, kopet telah tuh. Tapi kan sing ten gelur-gelur saya kan sing ten anu kan. Ya itu jalan terus, maju tak gentar saya gitu. Apa masalahnya? Oke Pak Yan, sukses semua. Bawa 1 jam lebih sana nih. Oke, pokoknya jak semangat untuk Wayan Setiawan lah. Raga sing muluk-muluk pokoknya orang semangat gitu kan. Ya, harus begitu. Saya tetap semangat, energik Dan tetap sehat. Astung karo ya. Sehat dan semangat gitu. Nah, intinya kayak ini yang penting apapun hasilnya diterima dengan Ya, dengan tulus lapang hati, dada. lapang dada. Pangsing so misalnya kayaknya ya nan Sing. kayak wah ngajak podcast Pak Yan. Aduh, sibuk. Yang sibuk kasih masalah aja yang Setiawan budoh gitu. Tuh yang menjalankan orang Malang ingin kau gitu. Tuh Pak Yan. Tuh yang Setiawan tuh, au. Sakit gede. Bidan nyalak singuhan budo ya Ci gitu. Pasti gitu. Saya tetap on the right Oke, track. siap Pak Yan. Oke, sukses semua Pak Yan ya. Nggih. Om, santai. Om, santai Om.